Pemirsa, menjadi Panglima TNI tentu bukan pekerjaan ringan bagi Jenderal Andika Perkasa di masa mendatang. Sebab tak hanya persoalan pertahanan dan keamanan saja yang bakal menjadi tantangannya, tapi juga persoalan penanganan pandemi yang selama ini turut melibatkan TNI. Dan untuk memperbincangkan tantangan apa saja yang bakal dihadapi Panglima baru TNI di masa mendatang, kita telah bersama dengan analis militer Lab 45 Andi Wijayanto. Terima kasih Bang Andi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ini kalau kita lihat di mana Jenderal Andika Perkasa menjadi salah satu calon tunggal untuk Panglima TNI, Anda melihatnya apa tantangan terbesar yang akan dihadapi beliau atau Panglima ini di masa ke depan ya, atau di masa jabatan yang hanya 1 tahun ini kalau kita lihat, Bang Andi? Ada 4. Yang pertama, percepatan penanganan pandemi, itu betul-betul mengandalkan sinergitas antara TNI, Polri di bawah koordinasi Satgas pemerintah. Lalu yang kedua, kendali yang lebih efektif untuk operasi-operasi yang sedang dilakukan, terutama di Poso dan di Papua. Yang ketiga, modernisasi alutsista. Ini harus koordinasi yang erat dengan Pak Menteri Pertahanan, terutama karena 2 tahun berturut-turut ada realokasi anggaran belanja karena prioritas pandemi. Lalu yang terakhir adalah karena Pak Andika hanya menjabat 1 tahun 1 bulan sampai Desember 2022, mempersiapkan regenerasi kepemimpinan TNI. Pak Andika berasal dari Angkatan 87, Pak Yudo dan Pak Fajar Kepala Staf Laut dan Udara dari Angkatan 88. Jadi kalau ideal regenerasinya di tahun depan di 2022 sudah terlihat beberapa perwira Angkatan 89 dan Angkatan 90 yang menduduki jabatan bintang 3 strategis. Ya, ini Bang Andi, tapi kalau kita lihat tadi dari beberapa tantangan ini kan yang memang kita lihat yang saat ini terjadi, dan ada juga beberapa yang memang menjadi catatan juga tidak hanya di dalam negeri tetapi juga terkait dengan Laut Cina Selatan. Ini juga harus menjadi perhatian atau tantangan bagi sang Panglima kan menurut Anda, Bang Andi? Laut Cina Selatan akan menjadi dinamika tersendiri, ya, terutama karena kehadiran aliansi baru AUKUS. Ya, namun catatan tambahannya, kehadiran AUKUS itu yang paling utama kan akan disertai dengan kehadiran kapal selam baru Australia bertenaga nuklir. Dan kehadiran kapal selam baru Australia bertenaga nuklir ini tampaknya belum akan terjadi di masa Pak Andika menjadi Panglima. Mungkin baru akan terjadi setelah tahun 2027, karena mereka juga membutuhkan waktu untuk melakukan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir itu. Jadi eskalasinya pasti akan naik, tapi tidak akan naik secara drastis di masa jabatan Pak Andika sebagai Panglima, karena antara lain kapal selamnya belum akan siap tahun depan. Baik, Bang Andi, kembali lagi kalau kita melihat tantangan yang Anda katakan tadi, ini kan tentunya di masa 1 tahun 1 bulan ini dengan beberapa tantangan, yaitu percepatan pandemi, lalu kemudian operasi Poso dan Papua, serta tadi modernisasi alutsista. Dengan kondisi saat ini dan masa jabatan yang 1 tahun 1 bulan ini, menurut Anda apakah seberapa optimiskah kita melihat bahwa sang Panglima mampu untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini dengan baik? Kalau dilihat kinerja Pak Andika sebagai Kasat, ya, walaupun 2 tahun harus melalui tahun pandemi, Pak Andika berhasil minimal melakukan 3 kinerja yang signifikan. Yang pertama, di masa Pak Andika sebagai Kasat terjadi reorganisasi Angkatan Darat yang signifikan, sehingga sekarang organisasi Angkatan Darat itu jauh berbeda dibanding dengan masa Pak Mulyono atau Pak Gatot Nurmantio sebagai Kasat, antara lain dengan keberadaan jabatan-jabatan bintang 3 baru, ya, di Angkatan Darat dan Pusenif dan Pusterat.
Misalnya dan Kodiklatat itu jabatan-jabatan bintang 3 baru itu terjadi di masa Pak Andika. Yang kedua, Pak Andika juga berhasil merapikan tata urut doktrin di Angkatan Darat sehingga di masa Pak Andika dengan penjurinya Pak Putranto dan Kodiklatat itu ada 40-an doktrin yang berhasil diselesaikan, mulai doktrin dasar, doktrin gerilya, doktrin kecabangan seperti misalnya doktrin perang tank berat gitu, sampai doktrin-doktrin yang kita sebut sebagai panduan lapangan itu selesai di masa Pak Andika. Yang terutama itu ketika berhasil melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat melalui program Garuda Shield, ya perisai Garuda baru-baru ini. Itu latihan besar yang membutuhkan perencanaan mungkin 1,5 tahun dan berhasil dilakukan walaupun terkendala juga karena adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan ketiga kinerja utama itu, ya diharapkan Pak Andika selama menjabat 1 tahun 1 bulan ke depan juga akan mampu menghadirkan penyegaran-penyegaran di tubuh organisasi TNI. Baik, terakhir Bang Andi, mungkin catatan yang memang atau yang harus mungkin atau yang ingin Anda sampaikan Bang Andi untuk kita lihat di sini Pak Andika Perkasa ini. Ya antara lain nanti yang saya sebut tadi terobosan-terobosan Pak Andika ya. Saya memang mengamati militer, jadi hampir setiap saat selalu melihat misalnya platform-platform media yang dimiliki oleh TNI, Angkatan Darat, Laut, dan Udara, sehingga bisa melihat bagaimana Pak Andika dengan tim penerangannya berusaha untuk mengangkat kinerja Angkatan Darat. Dan kalau melihat platform-platform media Angkatan Darat itu luar biasa, ya mulai dari hal-hal kecil seperti perhatian kepada prajurit, ya kalau dilihat hampir tiap minggu ada saja renovasi rumah prajurit yang dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, ya sampai kebanggaan dari prajurit Angkatan Darat karena memiliki Kepala Staf bintang 4 yang usianya sudah 57 tahun, tapi dengan fisik yang membanggakan, ya, yang jarang dimiliki oleh perwira-perwira tinggi lainnya. Nah, kesadaran-kesadaran komunikasi ini yang antara lain juga dibutuhkan, ya, terlebih untuk menjaga kepercayaan publik kepada TNI yang kalau dilihat di survei-survei selalu menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik tertinggi di Indonesia. Oke, kita harapkan ini mampu meningkatkan kepercayaan publik tentunya dari masyarakat kepada TNI kembali meningkat. Terima kasih Bang Andi, tentunya ini bukan menjadi masa yang mudah ya kalau kita lihat dari tantangan-tantangan yang disampaikan oleh Bang Andi tadi. Terima kasih Bang Andi telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama Andi Wijayanto, analis militer Lab 45.